Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program GPDI VME Menyapa kita semua. Puji Tuhan, kita percaya bahwa setiap kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Dan mari kita tetap terus percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah merupakan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan tentunya tujuan daripada penulisan surat ini adalah mengingatkan jemaat Tuhan yang ada dan mengharapkan bahwa setiap jemaat Tuhan yang ada di Efesus semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Semakin hari kasih mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan terlebih Rasul Paulus mengharapkan dan menginginkan jemaat Tuhan yang ada agar seluruh keberadaan kehidupan mereka boleh berlayak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca pagi hari ini mengingatkan jemaat Tuhan yang ada bahwa semua oleh karena kasih karunia mereka diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil daripada usaha mereka, namun semata-mata pemberian Allah bagi mereka. Untuk itu jangan seorang pun memegahkan diri di dalam setiap apa yang mereka terima dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pelajaran yang dapat kita petik di dalam ayat yang kita baca pagi hari ini? Sesungguhnya kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang percaya di masa sekarang bahwa kita dipanggil itu bukan oleh karena usaha kita menjadi percaya itu bukan oleh karena kekuatan kita, namun semata-mata itu oleh karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita tetap bersyukur dan mari kita tetap terus mempercayakan hidup kita di dalam kendali Allah yang penuh dengan kuasa. Dan biarlah hari-hari kita yang kita jalani semuanya boleh menyukakan hati Tuhan melalui keberadaan kehidupan kita, melalui iman kita yang semakin hari semakin bertumbuh, melalui kasih kita yang semakin hari semakin bertambah-tambah, dan kehidupan kita ini terus semakin berlayak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, maka di dalam ayat yang selanjutnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada bahwa mereka ini adalah buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus Yesus, dan Allah mau mereka melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi mereka, dan Allah mau supaya setiap jemaat Tuhan yang ada dapat hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa artinya di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya terkait ayat? Saya mau sampaikan bagi setiap kita bahwa ketika kita telah menjadi percaya, kita dipanggil kepada satu kehidupan yang baru, yang murni, dan tentunya ini terpisah dari dunia, terpisah dari kehidupan lama. Kita dipanggil untuk dikuduskan sehingga kemudian kita menjadi tidak bercacat di hadapan Tuhan, menjadi bait Allah yang kudus dan hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan pada akhirnya kita boleh mampu mencapai yang namanya kedewasaan penuh di dalam iman kepada Kristus Yesus melalui kebenaran firman Allah yang terus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi jemaat Tuhan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Arti yang kedua terkait bahwa kita ini adalah buatan Allah dan Allah rindu kita untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang Allah persiapkan dalam hidup kita, yaitu yang kedua, bahwasanya kita sebagai orang yang percaya yang telah dipanggil, kita dipanggil kepada cara hidup yang baru, yang mana setiap cara hidup yang kita kerjakan, yang kita implementasikan, yang kita lakukan tentunya hendaknya berdasar kepada prinsip-prinsip kebenaran, ya, sehingga kemudian
dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa cara hidup kita yang kita kerjakan itu adalah berbeda dengan cara hidup yang ditawarkan oleh dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya ini bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah. Namun Allah menghendaki kita untuk senantiasa boleh mengerjakan pekerjaan baik yang telah Ia persiapkan bagi setiap kita, sehingga kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang terus semakin berkenan kepada Tuhan, yang semakin berlayak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengutip di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan bahwa hendaknya semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, hendaklah semuanya itu dipikirkan, dikerjakan, dan dilakukan, sehingga pada akhirnya kita mampu dapat berdiri teguh di dalam kita boleh menjalani hari-hari kita tanpa kita dapat kompromi dengan tindakan-tindakan yang jahat yang mampu mengalihkan perhatian kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau sampaikan bagi setiap kita, mari tetap terus tinggal di dalam Tuhan, dan mari terus percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita akan boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya penuh di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari Roh Kudus Tuhan berikan kami pengertian lebih, sehingga kami mampu menjadi jemaat Tuhan yang terus semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan kami, yang terus semakin menolong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh berlayak di hadapan ya Bapa di surga. Pagi ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan di GPD Villa Melati Mas. Tuhan memberkati jemaat-Mu hari ini, aktivitas jemaat-Mu, pergumulan jemaat-Mu, Tuhan menolong, ya biarlah kemenangan demi kemenangan dari-Mu menjadi bagian dari jemaat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.